Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikirin apa yang ada tepat di bawah telapak kaki kita? Maksud saya, benar-benar di bawah tanah sana. Seringkali kita abaikan, tapi nyatanya apa yang terjadi di kedalaman bumi ini secara harfiah menopang kehidupan kita sehari-hari loh. Hari ini kita bakal membedah tuntas rahasia dua raksasa bawah tanah, air freatis dan air artesis. Kita akan kupas habis ceritanya, terutama soal seberapa hemat sih pakai sumur gali biasa dibandingin sama ribetnya tantangan teknis buat ngebor air artesis. Yuk, kita mulai pembahasannya. Sebelum kita mulai ngomongin istilah-istilah biologi yang rumit, coba deh ingat-ingat lagi rutinitas pagi kalian. Pas lagi buka keran buat mandi, cuci piring, atau sekadar nyeduh kopi, pernah kepikiran nggak air ini asalnya dari mana sih? Perjalanan panjang apa yang udah dia lewati sebelum akhirnya keluar dari keran? Bagi sebagian besar dari kita, jawabannya itu tersembunyi jauh di dalam tanah. Oke, ini peta perjalanan kita kali ini. Kita bakal mulai dari asal-usul air tanah, terus lanjut bahas sisi keekonomisan sumur gali, tantangan teknis air artesis, perbandingan langsung antara keduanya, dan terakhir, gimana nasib masa depan air kita. Bagian pertama, kita samakan frekuensi dulu ya. Dari mana sebenarnya asal-usul air tanah ini? Jadi gini, definisi air tanah itu sebenarnya sederhana banget, tapi menakjubkan. Air tanah itu bukan berarti ada sungai atau danau raksasa yang ngalir bebas di bawah sana kayak di film-film fiksi ilmiah ya. Sama sekali enggak. Nyatanya, ini tuh air yang cuma ngisi pori-pori super kecil di dalam tanah dan celah-celah di antara bebatuan. Dan coba tebak, dari mana asal semua air ini? Semuanya bermula dari atas langit. Yap, dari air hujan yang pelan-pelan meresap masuk ke dalam bumi. Biar lebih kebayang, mari kita ikuti perjalanan kronologis setetes air ini. Pertama, hujan turun dong ke permukaan bumi. Kedua, alih-alih mengalir lari ke selokan atau sungai, air ini malah meresap atau istilah geologinya infiltrasi ke dalam tanah. Ketiga, air ini terus turun sampai dia ketemu semacam spons raksasa alami, yaitu lapisan batuan yang disebut akuifer. Nah, keempat, disinilah air tersebut menetap. Tergantung di mana dia berhenti, dia bakal berubah jadi air freatis atau air artesis. Masuk ke bagian kedua. Kita bahas si primadona yang paling merakyat nih, keekonomisan sumur gali dari pemanfaatan air freatis. Air yang jadi sumber kehidupan buat sumur gali di rumah-rumah itu dikenal sebagai air freatis. Ini tuh air tanah yang posisinya paling atas banget. Dia coba beristirahat tenang tepat di atas sebuah lapisan kedap air, kayak tanah liat atau batuan padat, yang bikin dia nggak bisa meresap lebih jauh lagi ke bawah. Intinya, ini air yang posisinya secara fisik paling dekat sama kita. Coba perhatiin angkanya. Cuma 1-20 meter aja. Loh, dangkal banget kan? Kedalaman yang super dangkal ini nih yang secara absolut bikin air freatis jadi juara utama kalau urusan efisiensi biaya. Kalian gak butuh alat berat yang harganya bikin pusing buat nyampe ke air ini. Secara historis, manusia itu cuma butuh skop, tenaga, dan dalam beberapa hari aja, boom, udah jadi sumur buat ngidupin satu keluarga. Karena kedalamannya yang gampang banget dijangkau, keunggulan ekonomi dari air freatis ini luar biasa jelas. Ekstraksinya gampang banget. Kalian mau pakai pompa air yang listriknya kecil? Bisa. Atau bahkan cuma modal ember ditarik tali zaman dulu? Juga bisa. Biaya investasinya itu benar-benar murah. Makanya dia jadi fondasi utama buat sumur gali tradisional di permukiman di seluruh dunia. Ini murni solusi air yang merakyat, gampang diakses oleh hampir semua lapisan masyarakat tanpa bikin kantong bolong. Tapi, nah ini poin krusialnya. Akses yang murah dan gampang ini selalu datang dengan resiko. Karena dia itu posisinya deket banget sama permukaan, air freatis ini super bergantung sama musim. Pas kemarau panjang, sumur bisa tiba-tiba kering, karena debit airnya emang nggak stabil. Yang lebih ngeri lagi, posisi dangkal ini bikin dia rentan banget kena polusi. Entah itu dari limbah rumah tangga, rembesan septic tank, atau bahan kimia dari atas tanah. Jadi, harga murah dari sumur gali ini harus dibayar lunas dengan kewaspadaan kita terhadap kualitas airnya. Sekarang, kita beralih ke bagian ketiga. Kita lupain sejenak soal sumur gali yang ekonomis dan kita bedah kerumitan teknis dari air artesis. Kenalin, lawannya air artesis. Kalau air freatis tadi bebas nongkrong di atas, air artesis ini secara harfiah terkunci dan terperangkap di antara dua lapisan kedap air. Ibaratnya di sandwich sama massa bumi yang super berat. Makanya air di sini kondisinya bertekanan tinggi banget. Ngambil air ini jelas bukan sesuatu yang bisa kalian lakuin cuma pakai skop di halaman belakang rumah. Pernyataan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Karena letaknya yang super dalam,
Dan kehalang batuan keras, ngakses air artesis itu menghadirkan tantangan teknis dan finansial yang luar biasa besar. Kalian bakal butuh rig pengeboran khusus, insinyur, survei geologi, sampai pipa penahan tekanan tinggi. Ini udah bukan lagi ngebahas soal ekonomi sumur tradisional. Ini tuh murni operasi teknis skala besar yang butuh modal nggak main-main. Sangat kontras dengan sumur gali tadi. Terus, ngapain ada yang mau repot-repot keluar duit banyak buat ngebor sedalam itu? Jawabannya ada di hasil akhirnya. Berada di kedalaman lebih dari 50 meter, tekanan alaminya itu saking gedenya sampai-sampai air artesis seringkali mancur sendiri ke permukaan tanpa butuh pompa. Luar biasa kan? Terus, karena lokasinya dalam banget, dia sama sekali nggak peduli mau di atas lagi musim kemarau atau enggak. Debitnya stabil. Dan yang paling juara, lapisan batu yang ngunci dia tadi itu bertindak sebagai tameng pelindung. Airnya jauh lebih bersih dan secara alami bebas dari polusi permukaan. Imbalan yang sangat sepadan buat ngelewatin semua tantangan teknis yang berat tadi. Masuk ke bagian keempat. Mari kita adu langsung dalam perbandingan freatis versus artesis. Dan ini dengan cemerlang mengilustrasikan inti dari yang udah kita obrolin dari tadi. Kalau kita jajarin langsung nih ya, di satu sisi kita punya freatis, dangkal, tekanannya rendah, tapi sayangnya gampang banget tercemar. Ambilnya sih gampang, cukup pakai sumur gali yang murah, tapi kalian harus siap-siap was-was kalau musim kemarau datang. Di sisi lain ada artesis, sangat dalam, bertekanan tinggi, dengan kualitas yang jauh lebih jernih dan bersih. Buat ngambilnya butuh sumur bor yang teknis dan mahal banget, tapi kalian dapat stabilitas pasokan air yang nggak kenal musim. Benar-benar pertarungan klasik kan, antara efisiensi biaya merakyat melawan kerumitan berteknologi yang nawarin kestabilan. Kita sampai di bagian kelima, masa depan air kita. Kenapa perdebatan kedua jenis air ini sangat penting buat kita? Coba pikirin deh. Mau itu air freatis dari sumur gali yang ekonomis atau air artesis dari sumur bor yang canggih, dua-duanya ini adalah urat nadi peradaban kita. Kita pakai air ini buat minum, biar tetap hidup, buat irigasi yang numbuhin makanan di piring kita, buat nyuci baju di rumah, sampai jadi pendorong mesin-mesin industri besar. Ketergantungan kita sama air tanah ini sifatnya mutlak, nggak ada tawar-menawar. Tapi realitasnya, sumber kehidupan kita ini lagi dikepung ancaman serius. Beneran loh. Air freatis terus-terusan dihantui polusi limbah akibat kota yang makin padat. Di sisi lain, karena airnya disedot gila-gilaan buat industri dan kota besar, muka air tanah kita turun drastis. Dan tahu nggak bahayanya apa kalau bawah tanah itu kosong karena airnya dikuras habis? Kekosongan itu pelan-pelan bakal diisi sama air asin dari laut. Proses perusak ini namanya intrusi air laut. Dan kalau udah kejadian, seluruh pasokan air tawar kita bisa rusak dan nggak bisa dipakai lagi. Kita nggak bisa diam aja nunggu krisis datang. Ada langkah-langkah praktis yang wajib kita ambil dari sekarang buat jaga reservoir bawah tanah ini. Pertama, tentu aja, hemat air, jangan buang-buang air. Kedua, kita harus bantu alam ngisi baterainya lagi dengan bikin sumur resapan di sekitar rumah. Ketiga, jaga daerah tangkapan air kayak hutan dan ruang terbuka hijau. Jangan sampai semuanya ditutup beton. Dan keempat, kita harus stop buang polusi sembarangan yang bisa ngeracunin air freatis kita yang berharga. Sebagai penutup eksplorasi kita kali ini, saya pengen ninggalin kalian sama satu pemikiran. Baik itu sumur gali yang murah meriah maupun sumur artesis yang dalam dan berteknologi canggih, keduanya itu bukan sumber daya tanpa batas. Sumur gali bisa aja kering kerontang pas kemarau, dan sumur artesis yang sedalam itu pun bisa habis kalau terus-terusan disedot habis-habisan. Jadi pertanyaannya, kalau kita terus ngeksploitasi tanpa ngasih waktu bumi buat pulih, dan pada akhirnya air tanah itu benar-benar habis, apa rencana cadangan kita? Coba deh renungin itu pas kalian buka keran air nanti. Oke, terima kasih banyak udah ngobrol dan belajar bareng saya hari ini.